Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuh. baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Ya, pada pertemuan kali ini ya, kita berbicara mengenai teknik penulisan, gitu ya. Jadi teknik penulisan, nah yang diakui dalam hal ini teknik penulisan secara standar internasional yaitu APA style ya, atau APA American Psychology Association ya. Jadi dari Asosiasi Psikologi Amerika ya, edisi 7 sudah saat ini yang diupdate pada tanggal 10 Februari 2020. Nah, itulah standar yang dipakai hampir 70% di dunia ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam kategori penulisan teknik APA style di sini gitu ya. Nah, di sini kalau kita mengutip sebuah buku gitu ya, maka teknik mengutip bukunya, nah ini in her book misalnya kan, dalam suatu teks gitu ya, bisa di dalam sebuah kalimat, jadi in her book ya, Vanderham 2016 gitu ya. Nah jadi tahunnya di dalam kurung kan gitu ya, baru kalimatnya, atau juga kutipannya ya di akhir kalimat ya. Nah mau pilih yang mana gitu kan? Nah, mau pilih yang mana, bisa di dalam atau juga bisa di akhir gitu ya. Ya, kemudian juga kalau misalkan kita mengutipnya ya menggunakan sistem halaman gitu ya, maka dibuat aja ya Vanderham 2016 pick one. Nah, jadi bisa picknya disatukan atau juga bisa dipisah gitu ya. Nah itu. Nah kemudian juga kalau teknik menulis menulis daftar pustaka gitu ya. Ya menulis daftar pustaka dalam hal ini kita wajib ya menggunakan yang namanya DOI ya. Nah, jadi menggunakan DOI. Nah, jadi di sini kalau misalkan kenapa menggunakan DOI gitu ya? Ya DOI Digital Object Identifier gitu ya. Jadi Digital Object Identifier yang memudahkan pendatabasean ya, pendatabasean paper ya dalam suatu format digital ya. Jadi namanya Digital Object Identifier. Jadi setiap artikel itu Bapak Ibu ya minimal harus ada gitu ya. Artinya kalau memang dalam hal ini papernya ingin diakui ya atau juga berkualitas gitu ya, maka setidaknya kita masukkan ya DOI-nya, atau juga kalau nggak punya DOI ya maka harus punya link yang bersangkutan. Nah di sini kalau tulisannya autornya satu orang gitu ya, maka di situ last name ya, last name ya tidak disingkat last name-nya. Yang disingkat apanya? First name dan middle name. Ya, first name and middle name ya, yang disingkat kalau satu orang. Nah, wajib dalam kurung ya, wajib dalam kurung. Dan kalau misalnya buku, ya Bapak Ibu ya, buku itu yang dicetak miring itu adalah judul bukunya, ya, judul bukunya seperti ini. Nah, jadi harus dicetak miring dan disebutkan edisinya, ya, disebutkan edisinya. Lalu disebutkan penerbitnya. Nah, ini yang harus dipenuhi ya oleh penulis. Kalau dia dua penulis bagaimana? Ya kalau dia dua penulis ya seperti ini, make nama yang last name-nya, kemudian first name-nya singkat ya. Kemudian dan-nya ya. Nggak boleh ditulis dan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ya jadi N aja ya, atau N Romawi ya, dan last name dan juga D. Ya, kemudian tahunnya, kemudian bulannya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau menggunakan Mendeley, nah Mendeley-nya harus kita set juga ya. Jadi kita nggak percaya, nggak menyerahkan sepenuhnya menggunakan aplikasi Mendeley yang langsung insert gitu ya. Tetapi harus kita edit juga ya, yang mana judulnya, yang mana penerbitnya ya kan, yang mana alamatnya itu kita edit gitu ya. Dan juga di sini nama jurnalnya dan juga halamannya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 3 ya sampai dengan 20 penulisnya. Nah, jadi kalau 3 dan 20 penulisnya Bapak Ibu, ya maka disinilah nama 1, nama 2, nama 3, ya nama 4. Nah, jadi 4 orang nama dan nama yang ke-20. Nah, jadi nama yang kelima bagaimana? 5, 6, 7. Dia tidak masuk. Nah, di sini. Nah, tidak masuk dia di sini.
lalu tutup kurung ya, tahunnya, kemudian judulnya, kemudian juga nama jurnalnya wajib cetak miring ya, dan juga halamannya ini volumenya 572 volumenya, lalu page-nya halamannya. Jadi disebutkan halaman awal, halaman akhir, Bapak Ibu ya. Nanti di sesi akhir saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu mahasiswa menampilkan ya paper yang sudah dibuatnya ya, yang seperti yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada autor? Sering itu ya. Nah, kalau tidak ada autor, maka yang disebut adalah judulnya saja, Bapak Ibu ya. Misalnya judulnya New Zealand Most Instagram Sport Apron Illegal Park Car. Nah, jadi judul permasalahannya, tahunnya, kemudian juga judul artikelnya, kemudian linknya. Nah, ini standar internasional ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau buku bagaimana? Nah, kalau buku, ya dalam hal ini last name-nya, ya, kemudian juga penulis pertama, ya, dan juga penulis kedua. Tahunnya ya, wajib dalam kurung ya, menurut APA. Karena Bapak Ibu, APA style ini 70% artikel di dunia ditulis dengan APA style ya. Memang ada lagi selain dari APA, namanya Harvard style, ada namanya Chicago style, gitu ya. Ada namanya Internet Explorer, ya menurut yang kalau orang teknik itu ya pakai IE Explorer ya, yang pakai angka dia kan, kutipannya pakai angka. Nah itu. Nah jadi yang di bidang sosial ya kita menganut metode APA ya, Bapak Ibu. Inilah APA ya. Nah untuk buku, nah itu disebutkan DOI-nya ya. Kalau misalkan ada DOI, kenapa pakai DOI atau juga kenapa pakai link? Ya karena kita di era internet ini kan jarang kita ke perpustakaan, langsung ambil jurnalnya, langsung fotokopi. Nah, sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah tidak memungkinkan lagi zaman sekarang ini pakai fotokopi. Semuanya copy, download, upload, nah begitu ya. Makanya kita menggunakan DOI. Ya, kemudian juga buku yang online. Nah, kalau yang buku online disebutkan di sini Bapak Ibu, nama autornya, tahunnya, judulnya, kemudian linknya ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan dari sebuah chapter, nggak seluruh buku kita gunakan, tapi babnya aja. Ya kalau babnya aja, nah disebutkan di sini chapternya siapa pengarangnya. Makanya di situ sekarang udah ada ya banyak kalau kolaborasi chapter buku ya kan, book chapter katanya. Ya, nah di situ siapa nama pengarang chapternya? Ya disebutkan tahunnya, ya disebutkan halaman judulnya, ya kemudian juga disebutkan in-nya jangan lupa ya, Bapak Ibu ya, in R. Gupta, gitu ya. Nah, judul nama autornya, ya, kemudian judul bukunya. Jadi di situ judul subbab, ya di dalam sebuah judul buku. Ya, lalu ada linknya. Nah itu ya, Bapak Ibu. Nah kalau nulis jurnal, bagaimana, Bapak Ibu? Nah, menulis jurnal itu, ya kalau dia penulisnya satu, ya ini last name-nya, kemudian first name-nya disingkat ya, tahunnya, ya kemudian juga judulnya. Nah ini ya. Nah, wajib ada kalau misalnya jurnal itu tidak ada DOI-nya, tetapi hanya ada URL-nya, Uniform Resource Locator-nya, ya Uniform Resource Locator-nya wajib kita copy paste. Ya, kalau kita nggak pakai copy paste ya jurnalnya tidak akan mau menerima, Bapak Ibu. Ya, tidak harus kita copy ya linknya. Ya, kalau mengutip dari web bagaimana? Ya, kalau dia mengutip dari web, ya kita ambil di situ nama autornya, ya nama autornya, kemudian nama autornya adalah last name-nya, ya kemudian juga first name-nya, ya kemudian juga tahunnya, ya kemudian juga judulnya, ya kemudian juga nama websitenya, Bapak Ibu ya. Nah jadi jangan lupa kalau kita download websitenya, don't forget ya untuk di copy. Nah itu. Nah bagaimana kalau misalnya tulisan tidak ada tahun? Nah sering itu terjadi ya. Nah tulisan yang tidak ada tahun, ya maka kita tulis seperti ini, Bapak Ibu. Nah, formatnya seperti itu. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, itu ya. Nah, jadi di situ tidak ada tahun, nama autor, last name-nya, kemudian first name-nya,
Kemudian tahunnya, no date, nah, artinya ND ya. Kemudian di situ web page title. Nah, di situ web page title-nya. Ya, kemudian juga di sini website name, nama websitenya, URL-nya ya, URL-nya penuh. Nah, ini wajib diisi ya, Bapak Ibu. Baik, untuk penulisan ini kira-kira ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau Ya, nanya. Pak. Silakan Pak, Pak Sahrul Pak ya. Sahrul Pak, terima Ya, kasih Pak. banyak Pak Dokter Iskandar. Saya Sahrul. Sedikit bertanya Pak, Ya, Pak. beberapa catatan saya pertama huruf miring Pak, mengenai huruf miring. Ya, Pak. Nah, kalau kita kan ini, kalau ini kan standar internasional gitu Pak. Tapi kalau kita misalnya nih Pak, penulis artikel dalam bahasa Indonesia Pak. Ya, Pak. Sementara kan kalau kita punya IYD itu kan asing punya kata-kata itu kan di huruf miring kan ya Pak ya? Ya, Pak. Asing. Nah itu bagaimana Pak mengenai huruf miring? Termasuk juga huruf miring tadi itu kalau berarti untuk buku sama jurnal itu agak berbeda ya Pak, yang di huruf miring kan itu yang standar internasional. Ya, betul Pak. Yang pertama, yang kedua Pak mengenai masalah yang et al Pak. Kalau dulu kan itu masih ada ya Pak yang lebih dari 2 gitu kan et al. Berarti sekarang di confirm itu nggak ada lagi ya Pak? Iya Pak. Et al itu tidak boleh Pak masuk dalam daftar pusaka ya. Oke, baik. Ya. Kemudian juga kalau yang tanpa tahun ini. Ya, silakan Pak. Untuk yang ketiga, yang tanpa tahun kan sekarang ini ND ya Pak ya, tanpa tahun. ND Pak ya. Kalau jurnal ini dalam bahasa Indonesia kita Pak, kalau dulu kan saya pernah lihat itu TT gitu, tanpa tahun seperti itu. Apakah untuk Indonesia ini nanti pakai ND juga seperti itu? Ya, betul Pak. ND juga. Walaupun tulisannya bahasa Indonesia, ND aja Pak. Sama dengan et al misalnya. Di artikel dan kawan-kawan gitu kan. Ya nggak usah kita buat DKK Pak, tetapi et al. Kalau artikelnya bahasa Indonesia sekalipun. Kemudian Pak, yang berikutnya masalah terjemahan Pak. Misalnya ada sebuah buku atau artikel atau buku yang terjemahkan begitu. Ya. Bagaimanakah cara penulisannya seperti itu? Saya kira seperti itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi yang pertama tadi gitu kan, antara buku dengan jurnal beda yang diitalikan Pak ya, beda yang dimiringkan. Kalau dia buku, yang dimiringkan adalah judul bukunya. Nah, itu ya. Judul bukunya menurut APA Style ya. Sedangkan untuk jurnal ya, jurnal internasional ataupun jurnal nasional, itu yang dimiringkan, diitalikan adalah nama jurnalnya, bukan tulisan jurnalnya. Nah, jadi nama jurnalnya Pak. Nah, itu bedakannya ya. Kemudian juga yang terakhir tadi gitu ya, yang terkait dengan apa tadi Pak ya, sistem kita ya, sistem itu yang dianut itu adalah sistem body note. Nah, jadi tidak lagi menggunakan footnote Pak ya. Kalau biasa itu kalau di orang hukum gitu kan atau orang yang sosial yang lainnya menggunakan sistem footnote gitu ya, yang ada catatan kaki. Nah, itu tidak lagi ada ya di era penulisan digital seperti saat ini. Ya, jadi itu Pak. Ya, kemudian juga et al tadi gitu ya. Jadi et al tidak boleh ditulis di daftar pusaka ya. Jadi misalnya ada 3 orang ya, kucing. Ya, jadi kalau misalnya penulisnya 5 orang bagaimana? Ya, kalau penulisnya 5 orang tetap misalnya Isel. Ya, last name, first name, middle name. Penulis pertama, penulis kedua titik koma ya, yang memisahkan ya Pak. Titik koma. Last name, first name, nah itu. Ya, penulis ketiga begitu juga, penulis keempat begitu juga, penulis kelima begitu juga. Nah, kalau dia penulisnya lebih dari 20 orang tadi, gitu ya, maka itu tadi ya, nama penulis yang ketiga masuk, yang keempat nggak masuk, tapi yang terakhir baru masuk. Ya, seperti yang kita. Berarti kalau penulisnya 20 masih ditulis semua ya Pak Dokter? Iya Pak. Malah itu dulu pernah ada artikel yang penulisnya bisa sampai 100 orang Pak, malah gitu ya. Nah, untuk sampai 100 orang itu ya dengan APA style yang versi lama itu disebutkan semuanya. Nah, tapi APA style versi yang terakhir Desember 2020 itu nama penulis yang ketiga yang diperkenankan. 45 udah nggak boleh muncul lagi.
dan nama penulis yang terakhir yang muncul. Nah, itu yang membedakannya Pak ya. APA style per 24 Desember 2020 dengan per September 2017. Sama-sama APA style versi 7 yang direvisi di tahun 2020. Nah, itu Pak. Yang terjemahan tadi bagaimana Pak Dokter? Terjemahan? Ya, kalau dia terjemahan ya kita buat Pak translator. Nah, di situ ya. Nah, jadi dalam bukunya ya misalnya ini kan Chan. Ya, jadi dalam Chan tahun judul buku. Nah, kemudian translate. Nah, siapa nama pentranslate-nya? Nah, di situ kita buat ya, Bapak Ibu. Nah, kalau mau lengkapnya lagi ada ya. Ya, mungkin saya share dulu yang lengkapnya. Itu yang ringkasnya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini versi lengkapnya, Bapak Ibu. Ya, jadi nama penerjemah setelah nama judul buku. Nah, jadi sebutkan dulu judul bukunya, titik, lalu translate oleh siapa, gitu. Ya, ini lengkapnya ya, Bapak Ibu. APA Style dan bisa Bapak Ibu kunjungi pada situs ya, pada URL APA ya. Jadi kalau ini kita sudah benar Bapak Ibu, maka peluang Bapak Ibu udah 50% gitu ya. Diterima pada beberapa jurnal yang bereputasi. Nah, di sini ada lengkapnya Pak ya. Bagaimana dengan penulisan-penulisan yang gaya penulisan lainnya? Kalau video bagaimana gitu kan? Kalau misalkan formatnya doi URL bagaimana? Nah, itu lengkapnya. Kalau yang tadi ringkasannya ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Baiklah, saya mau berikan juga contoh terkait dengan tulisan ya, yang terkait dengan penggunaan WordPLS yang lalu ya. Nah, ini saya punya tulisan Bapak Ibu ya, menggunakan WordPLS yang tulisannya sebagai berikut. Ya, jadi the linearity of oil palm plantation ya. Jadi hubungan linear ya, hubungan linear antara apa ya? Antara produksi minyak sawit gitu ya pada perusahaan swasta dan juga perusahaan negara dengan pendekatan aplikasi WordPLS ya, yang baru diterbitkan di Scopus tahun 2021 ini Pak ya, baru keluar artikel kita minggu lalu gitu ya. Nah, ini dengan WordPLS. Nah, jadi dengan WordPLS itu ya, ini adalah judulnya ya, kemudian juga ini penulis pertama ya. Jadi penulis pertama menurut conference tersebut itu nama first name-nya disingkat ya. Last name-nya disebutin. Nah, jadi Maksum. Ya, ini Bapak Profesor Azhar Maksum maksudnya ya. Jadi ya Azhar Maksum ya. Kemudian juga Arifin Lubis. Nah, ini kebetulan udah Al-Fatihah udah meninggal Bapak itu karena orang Binjai ya, baru meninggal dosen USU. Dan ini saya gitu ya. Nah, inilah. Nah, jadi sifat abstrak itu yang pertama, Bapak Ibu, ini kita sebutkan tujuan ya. Nah, di sini adalah tujuannya. Udah. Kemudian metodenya. Ya, metodenya ya. Nah, metodenya dengan apa? Ya, kemudian kesimpulannya. Nah, jadi ringkas saja Bapak Ibu ya. Jadi tiga isi yang pada abstrak ini yaitu paragraf tujuan, paragraf metode, ya, paragraf hasil. Kalau mau ditambah paragraf latar belakang sedikit. Nah, ini. Ya, latar belakang terkadang ada jurnal yang mau, ada jurnal yang tidak, gitu ya. Tidak wajib. Tetapi wajibnya adalah tujuan penelitian, kemudian metode, kemudian hasil.
Itu ya. Nah, kemudian juga pengantar ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita pendekatan kuantitatif, Bapak Ibu, ya, kita harus menyajikan angka-angka ya, faktual. Nah, jadi bagaimana fenomena produksi CPU pada perusahaan swasta ya maupun juga perusahaan BUMN sawit. Nah, ini perkembangannya ya, yang kita kutip dari dari tahun 70 ya sampai dengan tahun ya 2019, Bapak Ibu ya. Hasil tabulasi pada produksi ya perusahaan sawit negara dan perusahaan sawit swasta ya dari seluruh produksi yang ada. Nah ini kita uji ya dengan menggunakan dua variabel, Bapak Ibu. Ini X1 ya, ini X2 ya, ini Y. Ya, Y. Nah, di sini Bapak Ibu, gaya penulisannya adalah gaya penulisan teknik ya. Orang teknik yang disebut dengan IAA Explore method. Nah, pendekatannya dia mengutip angka, Pak ya. Nah, nih dengan angka. Ya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian literatur review tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Yang ada langsung metode. Ya, langsung metode. Nah, di sini kita wajib menggunakan operasional variable. Di mana kolomnya pertama adalah kolom variable. Setiap pengujian dari kuantitatif Bapak Ibu menggunakan variable ya. Nah, itu operasional variable. Ya, kemudian indikator. Ya, kemudian skala. Nah, itu ya. Lalu kita buat persamaan estimasi. Ya, persamaan estimasi. Lalu kita buat hasil. Nah, dengan WordPRS nih, Bapak Ibu. Jadi measurement model. Nah, hasil dan pembahasan berbeda ya, Bapak Ibu. Jadi hasil terkadang ada penulis yang menyamakan antara hasil dan pembahasan. Nah, itu tidak boleh sama. Ya, harus pisah. Mana hasil, mana pembahasan ya. Nah, itu bedanya, Bapak Ibu. Nah, dari model, ya modelnya hasil menunjukkan seperti ini. Ya, kemudian model yang dihasilkan dengan WordPRS sebagai berikut. Inilah ya modelnya. Ya, model X1, X2 ternyata kedua variabel ini berpengaruh. Ya, kedua variabel ini berpengaruh. Ditandai dari nilai p-value-nya yang signifikan ya. Nah, kemudian juga ini nilai p-value-nya. Ya, jadi dua variabel tersebut berpengaruh pada level alfa 1% maupun juga level alfa 5%. Nah, berpengaruh ya. Dan ini merupakan adalah koefisiennya ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian variasi hubungannya berapa persen? 60%. Nah, itu ya. Jadi kita udah punya temuan. Temuannya apa? Ya, temuannya produksi perusahaan sawit swasta maupun juga ya produksi perusahaan sawit negara gitu, itu berperan ya terhadap ekspor ya, ekspor non migas. Nah, itu. Ya, lalu kita lanjutkan dengan discussion ya, Bapak Ibu, kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya nih, discussion ya, diskusi. Jadi beda ya antara result and discussion, Bapak Ibu. Nah, di sini kutipannya berdasarkan abjad ya, Bapak Ibu. Dan abjadnya haruslah berurutan. Tidak boleh tidak berurutan ya. Jadi ini ada kutipan yang ke-6, ini kutipan yang ke-7, ini kutipan yang ke-8, ini kutipan yang ke-9. Nah, itu ya. Dan ini Bapak Ibu pengakuannya ya. Artinya acknowledgement-nya. Lalu ini daftar pustaka yang kita gunakan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan dari artikel WordPRS ini? Saya Pak, Sahrul Pak. Oh ya, Pak Sahrul tadi. Nah, boleh ya Pak ya. Saya kebetulan sudah nyoba WordPRS Pak, kan baru install, kemudian saya coba Pak. Ya Pak. Yang pertama ini kelihatan juga di sini mengenai gambar modelnya Pak. Ya. Gambar modelnya Pak Dokter ini saya lihat apa ya?
dari sisi saya masih bingung bagaimana cara ngerapikan ya begitu Pak. Nah, ya kan kalau misalnya kalau kita pakai Israel atau pakai Amos begitu kan bisa digeser drag gitu kan. Tapi kalau saya belum tahu nih mungkin teknis kali Pak ya. Kan kelihatan saya lihat di gambar ini pun kelihatan tidak asimetrisnya begitu kan dari modelnya gitu. Gambarnya Pak, gambar. Ya, kalau dia gambarnya Pak, dia boleh saja gitu kan. Boleh saja kita letakkan mau di kanan, mau di kiri. Nah, ini kelebihan dari WordPLS ya. Nah, jadi mau kita di bawah, mau kita sejajar pun boleh. Nah, jadi bebas penulis. Ya, tujuannya biar supaya tapi untuk lebih ngedragnya agak ini ya. Untuk ya, kita jadi melakukan apa namanya pergeseran begitu ya, jadi menggeser ini Pak, ini seni aja kita, penulis lah ya. Tergantung peneliti, mau dia buat sejajar boleh, ya mau agak menjorok ke dalam pun boleh. Ya ini kan supaya tampilannya apa aja bebas ini Pak, itu dia. Baik. Kemudian Pak Dokter nanya juga, ini saya kan nyari-nyari direct link gitu ya, kan ada direct link gitu kan Pak Dokter, untuk dari satu variabel laten ke variabel laten yang lain, seperti dari X ke 1 ke Y gitu kan. Ya. Saya nyari untuk yang misalnya apa namanya link antar variabel laten untuk X-nya begitu kan, kalau kita di Israel kadang bisa dari X1 ke X2 kan mungkin juga ada semacam korelasi seperti itu Pak Dokter. Apakah di WordPLS memang tidak memungkinkan seperti itu, Pak? Ya, jadi hubungan antar variabel laten ya boleh aja Pak. Itu namanya ada ujinya, uji matriks gitu kan. Nah, jadi uji matriksnya boleh kita tampilkan, boleh tidak. Nah, kebetulan dalam naskah ini itu dibatasi Pak halamannya. Jadi halamannya minimal nggak boleh lewat dari 7. Nah, makanya di situ kalau mau kita gambarkan lengkap pun boleh gitu kan. Mau kita ambil kesimpulannya boleh, tapi kita udah dapat temuannya di sini. Novelty-nya sudah dipenuhi gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat hubungan korelasi antar variabel, antar indikator juga boleh. Mau ditampilkan seluruh outputnya. Itu dia, Pak. Semakin lengkap, makin bagus sebenarnya. Baik, Pak Dokter, itu saja. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Ya, Pak. Nah, ini saya juga memberikan contoh yang lain ya, bukan hanya satu saja, Bapak Ibu. Ya, jadi ada contoh lainnya. Nah, dengan WordPLS juga, gitu kan. Nah, jadi ini Bapak Ibu contoh lagi ya. Nah, fleksibilitas model ya dalam analisa apa ya? Oh, ya, dengan analisa pada BUMDes ya. Jadi kita pendekatan studi kelayakan ya pada BUMDes yang beroperasi di bidang usaha tourism gitu ya. Nah, ini judul artikel, ya ini abstraknya, ya kemudian juga introduction-nya. Nah, jadi boleh tadi kita urutannya pakai angka atau juga seperti ini kutipannya. Add all-nya kalau bisa Bapak Ibu jangan dicetak miring ya. Kenapa jangan dicetak miring? Menurut saya, ya karena nanti dampaknya ke similarity. Nah, jadi kalau Bapak Ibu buat dia ini cetak miring, maka nanti similarity-nya dihitung. Nah, begitu banyaknya tulisan yang add all-nya itu cetak miring. Ya, jadi kalau kita turnitin kan, ya pakai aplikasi plagiarism itu dianggap kita mengcopy. Nah, makanya di sini jangan dicetak miringkan Bapak Ibu ya. Sebenarnya dia teknik penulisannya add all gitu ya, titik koma. Nah, makanya dalam hal ini ada apa Pak ya? Kontradiktif gitu ya antara Turnitin aplikasi ya kan dengan similarity-nya gitu ya. Nah, jadi ini kalau dianggap dia similarity dengan tulisan lain maka caranya kita mengurangi kemiripan itu ya nggak usah dicetak miring. Nah itu ya. Kemudian literatur review-nya. Nah, literatur review-nya wajib kita buat ya Bapak Ibu, terutama untuk jurnal ya. Nah, di sini untuk jurnal literatur review-nya dibuat. Ya. Boleh kalau mau kita buat previous study atau previous research gitu ya. Bapak Ibu. Kemudian metodenya disebutkan di sini pakai WordPLS ya versi 3 ya dengan indikator perhitungannya ini.
ya. Kemudian hasilnya, hasil secara ekonomi bagaimana, hasil secara investasi bagaimana, hasil secara operating cost-nya bagaimana, ya, perhitungan NPV-nya bagaimana, ya. Kemudian hasil pengujian hipotesa. Nah, jadi tulisan ini tujuannya Bapak Ibu dua aspek, yaitu aspek pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Jadi mix, ya, mix method. Nah, jadi dalam mix method itu pengujian yang kedua adalah pengujian hipotesa. Nah, itu ya. Dan hasil pengujiannya inilah. Nah, jadi menggunakan hasil pengujian Watt PLS itu dengan bentuk seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, dengan bentuk ini. Ya, mungkin ada yang kita tanggapi, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Dokter, Pak Dokter Rizal, Pak Dokter. Ya, Pak Rizal ya. Di jurnal yang BUMDes ini, tapi masih ditemukan juga Pak Dokter ya, yang et al itu dalam miring ya Pak Dokter ya. Ya, karena ini yang artikel Impress. Ya, artikel Impress ini Pak. Tahun 2016 ini. Makanya belajar dari artikel yang tahun-tahun sebelumnya kita perbaiki lah gitu kan di tahun-tahun berikutnya. Nah, itulah dia Pak. Satu sisi dia nggak bergaris, nggak miring, italic, satu sisi ada yang ini, yang miring dia. Ya. Terima kasih Dokter. Pak Dokter Burhanuddin, saya bertanya ini masalah EndNote dan EndNote. Ya, jadi di EndNote itu kan merupakan hal yang terkait dengan uraian kita di atas. Kemudian pada akhirnya kita membuat literatur kan. Betul Pak. Tanya saya, apakah di literatur yang sudah tercantum di EndNote dicantumkan juga di daftar isi? Sudah pasti. Jadi yang semua yang ada pada referen itu harus semuanya dibahas baik itu di discussion, baik itu di literatur review gitu ya. Jadi apabila ada yang ada di referen itu tidak ada kita bahas, maka kita wajib buang itu, Pak. Nah, jadi di referen atau di EndNote-nya itu harus semua ada tulisannya ya di artikel yang bersangkutan ya, masuk di dalam isi artikel. Nah, itu dia, Pak. Nah, ini tulisan ya bagaimana penggunaan Watt PLS ya, ini Pak. Ya, kemudian yang lain lagi mungkin. Ya, silakan Pak. Izin Pak Dokter. Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter, kalau kita kutip dari newspaper atau magazine itu gimana ininya Pak Dokter? Ya, magazine-nya saya tanya offline atau online, gitu Pak. Online dan offline itu gimana? Nah, itu ya. Jadi kalau untuk yang online, Bapak Ibu, newspaper, ya maka kita mengadopsinya ini ya. Nah, ini ya. Tapi saran saya, Pak, kita jangan sering-sering ya menulis mengutip dari sumbernya newspaper. Kenapa? Ya karena newspaper dari sudut ilmiahnya belum teruji. Nah, makanya kita sebaiknya Bapak Ibu mengutip sumber dari jurnal. Nah, itu ya. Kenapa jurnal? Ya karena jurnal itu sudah ada di review gitu kan oleh yang namanya blind review. Nah, blind review-nya bisa 5 orang, bisa 4 orang. Maka itulah lahir accepted atau juga non accepted gitu kan. Diterima atau tidak diterima. Ya, makanya dalam hal itu ya kita sumbernya buku ya, sumbernya surat kabar kurangi Pak. Ya kalau bisa jurnal semuanya. Maka apabila tulisannya jurnal semuanya maka memungkinkan ya tulisan itu diterima ya di jurnal yang bereputasi. Nah, untuk surat kabar Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi surat kabar itu yang kita kutip gitu ya. Itu ya ini Pak gitu ya. Nah, jadi ini surat kabar ya. Judul penulis artikelnya siapa? Wartawannya. Ya, misalnya nama wartawannya ini. Nah, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu wartawan juga punya tulisan, itu bagus juga ya untuk meningkatkan citasi dari Google Scholar-nya gitu ya. Nah, jadi dikutip orang ya. Ini nama wartawannya, tulisannya tahun berapa? Tanggal berapa? Ya, nama tulisannya apa? Ini ya. Nama surat kabarnya apa? Orang waspada misalnya. Yang dicetak miring apa?
waspada newspaper. Ya, kemudian link waspadanya secara online itu apa? Ya. Ya, dikutip, copy paste di sini. Nah, ini cara menulis newspaper ya, Bapak Ibu. Kalau newspapernya tanpa judul gimana? Sering juga itu kan? Ya, sering juga tanpa judul ya kita kutip no newspaper title. Nah, ini penulisnya, lalu di sini ya nama korannya, lalu di sini linknya. Nah itu ya. Dari majalah pun begitu juga ya, Bapak Ibu. Tulisan dari majalah ini. Tapi saya nggak merekom lah, itu Bapak Ibu. Nah, sumbernya dari koran, tapi sumbernya dari jurnal ilmiah lah. Lebih bagus ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Dokter, kalau dari YouTube bagaimana Pak Dokter? YouTube ya. Ya, ada juga Pak dari sini YouTube. Nah, kalau dari YouTube sumbernya, nah di sini nama kanalnya terlihat ya Pak ya. South Carolina. Terlihat? Terlihat Pak Dokter? Ya, terlihat ya. Ya, South Carolina. Tahunnya kan ada di YouTube itu Pak. Tahun berapa rilisnya? Bulan berapa? Tanggal berapa? Nama judul videonya apa? Ya, nama video filenya ini ya. Lalu link YouTube-nya Pak. Nah, ini YouTube-nya. Ya, kalau di batang tubuh artikelnya bagaimana menulis YouTube? Ya, langsung kita sebutkan nama kanalnya, tahunnya. Ya, atau di dalam kurung kan langsung. Ya, dalam kurung nama kanal, ya, kemudian tahunnya, tutup kurung. Nah, itu cara nulisnya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, izin Pak, kalau di jurnal itu kan biasanya ada juga yang menggunakan body note Pak, ya kan? Kita Body mau note, ambil catatan, kita mau ambil kutipan tadi yang ada dari jurnal tadi, dari jurnal tadi, gimana Pak? Ya, kalau dia body note Pak, itu biasanya jurnal hukum ya, yang selalu mengutip sistem apa ya, footnote atau body note ya. Nah, kalau kita ambil dari jurnal ya, maka itu tadi jurnalnya berapa orang penulisnya. Nah, kalau dia penulisnya 1 orang, maka kita kutip last name ya, kemudian jika ada first name-nya disingkat ya, kemudian middle name, lalu tahun. Itu kalau 1 orang. Kalau 2 orang bagaimana? Ya, 2 orang itu tadi Pak, yang seperti yang saya tampilkan tadi ini. Ya. Ya, kalau dia 2 orang, ya maka ini ya, nama first name, ya, jurnal site ya. Ya, kalau dia 2 orang, last name, ya, kemudian first name disingkat, ya. Last name-nya saja Pak ya, last name and last name penulis pertama dan last name penulis kedua. Nah itu ya, last name penulis pertama dan last name penulis kedua, lalu sebutkan tahun. Nah itu ya. Kalau dia 3 penulisnya, maka Bapak Ibu wajib menggunakan et al. Yang disebutin adalah penulis yang pertama, last name-nya, lalu tahun. Nah itu cara ngutip jurnal ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Satu lagi Pak Dokter Burhanuddin. Ya Pak Buran. Saya sih tanya ini masalah proceeding dengan jurnal, Ya. Pak Dokter. Betul Pak. Kadang-kadang kita ingin menulis karena ada kesempatan proceeding, kita ambil proceeding. Ya. Kira-kira pengakuan secara keilmuan bagaimana nih, Pak Dokter? Ya Pak, kalau dia apa lebih yang paling tinggi jurnal Pak. Jadi kastanya yang paling tinggi jurnal ya. Karena apa? Ya karena jurnal itu direview ya. Reviewnya kan berjenjang ya. Pertama review di editor. Ya, apakah naskahnya sesuai dengan tema ya. Maka ada di review yang disebut dengan lolos dari seleksi editor in chief. Nah, setelah lolos baru masuk kepada editorial board gitu kan. Nah, editorial board itu ya kalau kita seperti Elsevier ya atau juga
penerbitnya Emerald gitu Pak ya. Nah, ada 5 blend reviewnya. Kita nggak tahu itu siapa blend review, hanya jurnalnya yang tahu. Nah, dari 5 itu harus lolos semua. Nah, jadi harus lolos semua, maka jika lolos maka itulah accepted. Kalau dari 5 itu satu saja yang tidak merekom lulus, ya maka jurnalnya tidak lolos. Ya, makanya dalam hal itu kalau dia proceeding, nah itu kan dari kriterianya proceeding itu kalau ada 3 ahli kan gitu Pak ya. Kalau nggak 3 ahli, 3 negara gitu kan. Nah, dari 3 profesor atau juga 3 negara, ya, maka mereka lah yang mereview dari 100 artikel. Nah, jadi kalau dari sisi apanya, apakah betul gitu kan, 3 orang ahli yang mereview 100 artikel bagi 3. Nah, itu jadi yang paling tinggi ya jurnal Pak, gitu ya, terutama dari Elsevier dan Emerald ya, kalau untuk bidang sosial atau juga ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam banyak di Emerald. Silakan Bapak Ibu. Pak Prof, mau nanya Pak? Ya Pak. Pak, biasanya untuk kutipan yang dari website itu kan dibuat diakses di tanggal berapa, jam berapa? Apakah itu mesti dibuat juga Pak? Terima kasih Pak. Tidak lagi Pak, dengan sistem APA style sekarang, jamnya tidak lagi disebutin, menitnya pun juga tidak disebutin. Jadi yang wajib adalah DOI ya, dan juga URL-nya. Kalau itu nggak disebutin, kalau itu nggak di copy, maka kita diminta untuk revisi. Nah, jadi jamnya nggak perlu lagi Pak sekarang, menitnya nggak perlu juga. Jadi, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini mati lampu ya. Mungkin laptop saya ini padam nih beberapa saat lagi mungkin. Tapi selagi hidup ya kita terus. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin Pak dalam hal Dokter, ini. saya lagi boleh? Ya, silakan Pak. Pak Dokter, nggak apa-apa nanya lagi biar Ya, Pak Sarul. pengetahuan Pak Dokter. Mengenai work paper, Dokter, kertas kerja apakah itu bisa dijadikan referensi seperti itu, Dokter? Ya. Itu yang pertama sih. Kemudian yang kedua mengenai kutipan, misalnya kita dulu kan sering masih ada terjadi menurut A dalam B gitu loh. Apakah sekarang masih diperbolehkan atau sudah tidak boleh lagi Pak Dokter? Terima kasih Pak Dokter. Ya, jadi kalau dia working paper Pak, boleh sekarang ya disebutin. Jadi sama dia penulisannya seperti jurnal ya. Ya, cuman kan working paper itu tidak ada tidak ada volume dan tidak ada edisi, yang ada halaman. Nah, jadi working paper yang diitalikan adalah nama working papernya. Nah, jadi working papernya italic ya. Nah, itu Pak. Jadi working paper itu seperti misalnya SSRN itu kan, Social Science Research Network. Jadi kalau kita upload di SSRN itu, itulah dia namanya working paper, bukan jurnal ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kita buat misalkan di kampus kita masing-masing ada buat studi dengan mahasiswa ya, ada event gitu ya, eventnya penulisan artikel ilmiah. Nah, kita submit aja ke Social Science Network, itu namanya working paper. Nah, jadi teknik penulisannya sama dengan jurnal Pak ya, bukan sama dengan buku. Nah, itu dia Pak. Sarul. Pak, boleh tanya Pak? Ya Pak. Iya, saya Haryanto Pak. Ya, Pak, saya mau tanya, lahirnya jurnal itu berdasarkan review antar jurnal-jurnal yang sudah ada, apakah dari penelitian Pak? Ya. Nah, itu Ya, saja, jadi Pak, kira-kira Pak. Ya Pak, jadi untuk kita menulis sebuah jurnal Pak, itu kan kita lakukan dari masalah yang ada, gitu kan. Nah, jadi dari problem yang ada, itu kita identifikasi. Nah, jadi untuk mendapatkan problem, kita tentu saja mencari gap, ya, gap yang terjadi. Gap apa itu? Ya, itu bisa berupa dari gap fakta. Ya, misalkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi diprediksi 7%, ya, tetapi karena COVID, maka pertumbuhan bukan positif 7%, malah negatif 2%. Berarti apa? Terjadilah gap. Nah, itu jadi suatu masalah yang bisa kita latar belakangi, ya kan? Atau bukan dari fakta, tetapi dari gap antar riset. Nah, gap antar riset itu terjadi seorang peneliti, misalkan dia menulis, ya kan, 3 variabel, X1, X2, X3 dengan permasalahan yang sama. Misalnya permasalahannya terkait dengan
harga saham, gitu kan, atau juga pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Variabelnya 3, gitu kan, si A, si B, si C. Nah, ketika si A, si B, dan si C itu menulis, gitu ya, bahwasanya si A dan si B konsisten. Variabel X1, X2 dia berpengaruh. Ya, tapi si X3, X1, X2, X3 malah nggak berpengaruh. Ya, tetapi yang berpengaruh itu hanya X4. Ya, tentu saja di sini ada problem, gitu kan, ada gap. Kenapa bisa si A, si B, C sama, si D-nya kenapa tidak bisa berpengaruh? Nah, disinilah penulis terinspirasi ya, untuk menulis kembali yang dituangkan di latar belakang. Nah, jadi siapa yang mendukung dari riset si A, si B, si C, ya Bapak kumpulkan dalam satu ya, artikel yang dimasukkan di dalam daftar pustaka tadi, gitu ya. Misalkan ada 20 tulisan yang konsisten, 20 tulisan lagi tidak konsisten. Nah, itu caranya kita melakukan ya pengumpulan fakta ya, atau juga masalah dari suatu judul artikel. Itu dia, Pak. Kalau ini Pak, kalau seandainya review jurnal, Ya. bisa nggak kita jadikan sebagai jurnal kita atau sebagai proceeding? Kira-kira gimana Pak? Ya, kalau dia review jurnal, Pak, sudah pasti kita mengumpulkan ya, artinya hanya telaah literatur ya, atau telaah previous study. Nah, lalu kita jadikan dalam sebuah artikel, bisa Pak, nggak ada masalah. Ya, cuman dalam hal ini Bapak melakukan pendekatan studi literatur namanya. Ya, bukan empirical study. Nah, itu dia, Pak. Oke, thank you, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, untuk itu dipersilakan ya, ada satu orang yang dalam hal ini bisa menampilkan artikel yang sudah dibuatnya. Silakan Bapak Ibu. Bisa langsung di-share screen. Udah saya set multiple partisipan nih, Pak. Silakan. Makasih Pak Iskandar. Ya Pak, silakan. Pak ini ya, Pak Sanusi ya. Iya Pak. Silakan Pak. Saya dengan Pak Bambang, ini sebelum saya share ya Pak, bentar ya Pak. Ya. Kami dengan Pak Bambang, Ya, ini dari tugas yang Bapak berikan kami coba buat sebaik mungkin. Ya. Jadi kalau lihat dari sisi judulnya ini adalah tentang integrasi petani kelapa sawit dan peternak sapi. Ya, betul Pak. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan. Jadi kalau lihat apa ini nanti adalah Y-nya itu adalah pendapatan dan kesejahteraan. Betul Pak. Nah, saya apa aja Pak ya? Saya sedikit komen. Nah, untuk ya, autornya biar supaya artikel ini linear dengan kepentingan prodi juga, ya maka di sini autornya Bapak buat 5 orang Pak. Ya Pak Sanusi Ghazali Pane, koma, langsung edit Pak di sini, koma. Oke, koma. Dannya dibuang. Oke. Ya, kemudian Bambang Lesmono udah, koma. Ya. Ya, di sini nama dosen pengampunya Iskandar Muda. Baik, Pak. Iskandar Muda. Ya, koma. Koma. Ya, Andri Sumitra. Andri Sumitra. Pakai I ya, Pak ya? Itu pakai I. Pas nih, betul Pak, namanya betul. Udah betul ya, betul. Betul ya, Pak. Betul lagi Sugianto. Ya, Pak Sugianto. Ya. Tanpa I ya, Pak ya? Ya. Udah pas, benar. Pas ya. Ya. Betul gini ya Pak Iskandar ya? Ya, betul Pak. Nah, di sini Bapak nggak perlu buat mahasiswa program doktor, langsung aja Pak buat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oh, saya ketik langsung ya Pak. Ya Pak. Universitas Islam Negeri. Ya, Sumatera Utara. Kemarin saya ingatnya Pak mau itu Pak menampilkan yang usul Bapak itu Pak. Oh ya. Bapak. Baru di bawah Universitas Sumatera Utara Pak. Enter. Enter ya Pak ya, Universitas Islam Negeri. Ya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Koma Pak ya, wajib. Komanya jangan lupa.
Di yang mana Pak? Di sini? Ya, di Ya. di sebelah Sumatera Utara, Pak. Oke, sebelah Sumatera Utara. Ya. Ini ada saya share Pak ya, link untuk pengiriman artikel ya. Nanti saya share di chat di sini. Baik Pak. Pak, mohon sekali lagi, ini Universitas Islam, ini kan seperti biasa maksudnya Pak, saya nggak jadi Ya, Universitas harus Islam Negeri bahasa Indonesia Pak ya. Sumatera Utara, Medan, Dan koma koma. Universitas Sumatera Utara. Oh iya ini maksudnya Pak ya. Universitas Sumatera Utara di bawah Pak. Oh di bawah. Enter. Berarti saya enter ya Pak. Ya. Universitas Sumatera Utara. Gini ya Pak. Ya, betul Pak. Ini sekilas saya ini tabel daftar kesehatan keluarga. Numberingnya Pak tadi autor 12. Ya, nomornya ya, Pak. Sekalian ya Pak ya. Ini ya, Pak. Berarti saya kasih ya Pak. Ya. Jadi ini dibuat nomor 1 ya Pak. Ya, Bapak Sanusi Gali nomor 1. Nomor 1. Upper ya. Iya Pak. Terus nomor 2 gitu ya Pak. Ya Pak. Ya. Kemudian 4. Baru 5. Ya. Ada lagi Pak Pak Is? Nah, untuk 1245 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak buat. Oke. Ini di satuan di depannya Pak. Di sini Pak. Iya Pak. 1,2 3 4 3 enggak Pak? 3 enggak? 3 enggak? 3. Enggak ya? 3 enggak? 5 ya. 1 2 4 5. Ya, 1 2 4 5. 4 5. Ya, 4 5. Ya. Ini harus kecil atau besar juga tulisan huruf apa ini Pak? 1 2 4 5. Harus di upper Pak, harus di upper ya. Di upper ya. Oke, di upper. Saya upper. Ini. Ya. Kemudian di sini berarti dia 3. Ini adalah 3 ya Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, inilah namanya Pak institution kita, gitu kan? Artinya fakultas nggak usah kita lagi sebutkan, departemen nggak usah lagi ya. Kemudian Pak di bawah itu corresponding author. Di bawah mana Pak? Di bawah Sumatera Utara ya Pak? Iya Pak. Oke. Di bawah enter ya, corresponding author. Corresponding author. Author. Ya. Nama Bapak. Oh, langsung ya Pak. Ya. Email Bapak maksudnya. Oh, maksudnya email ya. Oke, Pak. Nah, ya. Nah, kemudian corresponding authornya nomor 1, upper Pak ya. Oh, nomor 1 ya Pak. Ya, di paling depan Pak. Sini atau di korespondennya Pak? Di situ Pak ya. 1 upper ya. Kalau jatuh gini gimana Pak? Ini harus dibiarkan begini atau boleh diturunkan ya Pak? Yang 3-nya. Ya, nanti Bapak setting aja topnya 2, right-nya 2, left-nya 2, bawah nanti 2. Otomatis nanti dia padat ya Pak? Ya, betul Pak. Terus bawah Pak, terus. Nah, gel code-nya Pak di sini, gel code-nya belum. Ah, itu yang belum paham saya Pak. Nah, gel apa code namanya Pak? Apa namanya Pak? Gel code ya. Kode apa yang mana Pak? Ya, deal code ya Pak. Deal Journal code. Economic Classification namanya kan, JEL. Oh iya, jurnal berarti. Saya taruh di sini ya Pak berarti. Ya Pak, di bawah kata kunci ya. Jurnal. Gel huruf J besar, E besar, L besar. Gel kode. Gel kode. Gel code classification. Gel kode. COD. Ya. CODE. Ya. Ya, berapa kodenya, Pak? Aduh, ini lupa. Nah, ini kan topiknya tentang apa tadi, Pak? Nelayannya. Oh iya, yang kemarin Bapak apa itu ya? Lupa ya, betul Pak. Itu dia. Nanti Bapak cari ya. Saya cari kemari Pak. Nanti kami Iya Pak, paham.
bagus ya. Yang rumpun kemarin ya Pak, Ya, rumpunnya rumpunnya Pak. apa itu, Pak? Mana dia? Iya ya Pak, ya. Turun Pak ke bawah, terus Terus. ya, introduction oke. Terus Pak. Nah, di situ tabelnya Pak. Nah. Ya, saya koreksi juga tabelnya. Itu disatukan kalimatnya Pak ya. Jangan tabel 1 2. Tabel 1. Oh, tabel 1 ya Pak. Ya, kenapa dia tabel 1? Karena di sini kita alfabetnya berurut Pak ya. Oh, Indeks berurut. jadi berarti ini bukan satu-satu ya Pak, tapi satu ya. Tabel 1. Pakai titik nggak Pak setelah satunya? 1 titik Pak ya. Oke. Ya, gabungkan kalimatnya Pak. Oh, gabung. Daftar kesejahteraan itu gabung ya. Bukan Pak. Ya. Step. Nah ya. Delete. Delete ya. Tabel 1. Oke. Oh, begini ya Pak ya. Iya Pak. Ini standarnya lah ya Pak, yang tadi Ya. alpha ya Pak. Betul Pak. Ini standar apa ya Pak? Ya. APA ya. Tabel 2. Ini tabel 2. Ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya terus begini nih ya Pak nanti ya. Pak, terusnya ya. Dan di sini ada kalimat awal Pak ya di pengantar tabel Pak. Ya. Nah, Ya, contohnya Pak ya. Di pengantar tabelnya Bapak buat sebutkan. Adapun misalnya daftar kesejahteraan keluarga desa Selayang baru terdapat Ada pada di atas, tabel di atas. Bukan itu Pak Sanusi, di atas lagi Pak Sanusi. Atas, Pak. Oh, Yang di atas. tadi di bawah ini di kalimat dari tabel di bawah ini. Ini nih kan. Adapun. Ya, itu. Adapun ya. Nah, kalau misalnya udah ada Pak, berarti kalimatnya dari tabel 1 di bawah. Nah, langsung aja. Nah, ini tuh dari tabel 1. Oke, ini Pak. Ya, T-nya besar Pak ya, huruf T besar ya. Oh, ini TO gitu ya Pak ya. Tabel. Oke, Pak. Ya. Baik Pak, terus ke bawah kita. Nah, jadi Bawah. Bapak di sini menuangkan masalah gap yang ada di lapangan ya. Jadi bukan gap antar riset. Karena Bapak bukan eksplorasi jurnal ya, tapi data fakta di lapangan. Bukan Pak. Ya. Terus Pak di Iya, bawah. Pak. Ya, literatur review-nya oke Pak. Jadi di situ yang dikatakan dengan literatur review Pak, bisa grand theory, ya bisa middle theory, dan bisa lower theory. Nah, jadi 3 teori boleh Bapak masukkan ya. Atau variabel boleh juga. Terus Pak ke bawah. Sudah. Nah. Ya, terus Pak, bawahnya. Gambar 1. Ya, gambar 1 ini modelnya kan sama tadi Pak, bukan? Ya, Gambar di bawah. Betul ya Pak. Pak Sanusi, gambar 1 titik model lah gitu. Ya. Analisis data. Nah, dalam analisa data ini Pak, hasil dan pembahasan. Nah, jadi sectionnya 41 adalah hasil. 41. Oh, saya masuk uji reliabilitas langsung, Pak. Ya, Jadi jadi Bapak 4. 4-nya adalah hasil dan pembahasan. Oke. Hasil dan pembahasan. Dan pembahasan. Ya. Oke. Baru 41 hasil. 41 hasil. Ya, Pak. 1 hasil. Hasil. Ya. Ya, dapat hasilnya ini ya secara statistik terus bawa Pak. 42-nya. 42-nya. Nanti 42 berarti pembahasan, Pak. Enggak. Ya, berarti kalau ini hasil 411 Pak. Uji reliabilitas itu 411. 41 ya. Ya. Oke. 412 uji berikutnya ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Nanti muncul ya, Pak. Terus Ya, Pak. Ini kualitas 412. Ya. Ini 413. Iya. Nah, ini juga deskriptifnya boleh di atas, boleh di bawah, Pak. Tapi Iya, di atas, Pak. Umumnya di atas saya, Pak, ya. Ya, umumnya di atas, Pak. Ya. Ya. Oke, Pak, terus. Nah, jadi Pak ada tabel, ada pembahasan, Pak ya. Ada tabel, ada pembahasan. Iya, ya. Ada tabel, ada pembahasan. Betul, Pak.
Jadi jangan hanya tabel saja. Maksudnya itu Pak, setiap ada tabel harus ada dibahas ya Pak. Betul, ya Pak. Ya, terus ke bawah. Ya, terus Pak. Ya, bagus. Ya, bagus, terus. Ya, bagus sekali Pak. Terus. Ya Pak, itu aja Ya. Pak. Ya, 42 pembahasan Pak. Ya Pak. 42 pembahasan. 42 pembahasan ya Pak ya. Ya Pak. Berarti di sini tadi 42. Jadi kalau yang ibadah ini kita sampai 5 ya Pak poinnya? Iya, betul Pak. Sampai 5. Sampai 5. Berarti ini tadi 42 pembahasan ya Pak? 42 pembahasan. Oke Pak. Ya, titik. Ya, terus ke bawah Pak. Nah, di pembahasan kita tidak ada bicara angka statistik lagi Pak. Kita tidak ada pembahasan angka statistik. Oh gitu ya Pak ya. Oke, kenapa? Pak. Karena di hasil sudah dibahas. Sudah dibahas. Jadi ini perulangan ya Pak, mubazir. Jadi di pembahasan di situ kita menekankan temuannya. Ya, bahwasanya tadi X2 berpengaruh, X3 berpengaruh, itu yang kita bahas. Baik Pak, baik. Ya. Jadi tidak ada lagi bicara signifikansi, tidak ada lagi bicara angka statistik. Ya, murni kita membahas di situ Pak. Baik Pak. Ya. Terus Pak ke bawah. Ya, kesimpulan dan saran ya, boleh. Ya, Pak. Ya, oke Pak. Siap. Terus daftar pustaka. Nah, ini sudah pakai body Pak. Memang mohon Bapak lihat Pak. Nah, itu Pak ya. Sesuai dengan APA style versi 7 tadi, Bapak masukkan ini yang perlu kita perbaiki kembali kan gitu. Ya. Harus Bapak sesuaikan dengan apanya ya, APA style. Ya, Pak. Yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Ya. Nah, itu ya, Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kan cukup ya, Pak? Ini ya, Pak. Cukup. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Sanusi Ghazali. Tinggal Bapak translate-kan, Pak ya. Baik, Pak. Ya. Ya, di Enso kan. Nah, kemudian Pak, saya mau membahas sedikit mengenai apa ya? Pengiriman naskah. Nah, di situ sudah ada saya kirimkan pada link, tinggal Bapak Ibu download saja. Ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu naskahnya bisa dikirim yang pertama, ya boleh ke sini, ya namanya di American International Journal of Business Management, ke alamat email ini Pak ya, alamat email ini, ya. Yang kedua bisa Bapak kirim di European Journal Business Management, ya dengan alamat email ini. Ya, ini tampilan alamat situsnya. Ini saya sudah konfirmasi Pak ya kepada jurnalnya bahwasanya student paper akan dikirimkan. Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana atau juga di luar dari ini nggak masalah. Yang penting nanti dalam perkuliahan ini kita sudah terbit semuanya. Ini terindeks Scopus Pak? Bukan Pak, kalau tidak terindeks Scopus nanti lama. Soalnya ini kan, maksudnya kan bisa kalau seandainya terindeks Scopus kita bisa untuk menyiapkan salah satu bahan untuk disertasi persyaratan disertasi kita itu Pak. Boleh Pak. Jadi kalau mau yang indeks Scopus pun boleh. Ya nanti bisa saya apakan ya, saya kirimkan, tetapi nanti reviewnya agak lama Pak dan mahal. Kalau mau sekalian juga boleh Pak ya. Tapi nanti saya kasih emailnya. Nah, ini. Berikutnya ya bisa kita kirim ke sini ya, IR, ya Jurnal Manajemen Bisnis. Kalau Scopus Pak sulit sekali Pak, gitu kan. Artinya butuh waktu 1 tahun. Karena kan Pak di salah satu persyaratan itu kan harus jurnal internasional berreputasi atau Sinta 2. Ya, nanti syaratnya. Nanti dari disertasi Bapak Ibu.
Kan itu merupakan bagian dari disertasi kan untuk Scopus. Nah ini kita untuk latihan perkuliahan ini. Nah jadi nanti yang Scopus Bapak Ibu pecah ya dari disertasinya masing-masing. Kita kan belum disertasi nih kan? Belum. Ya, kalau dia belum disertasi nanti makanya hasilnya nanti itu bukan bagian dari disertasi kan? Nah ini cuman apa aja ya? Ini untuk latihan ya dari apa ini perkuliahan kita ini. Nah, bisa yang keempat Bapak kirim ke sini, ya kan? Dengan alamat pengiriman ini, ya sistemnya sistem submission ya. Ya, cara ngirimnya ya ini tulisannya Pak. Jadi tinggal Bapak Ibu tulis di tujuan, ya tujuan dari CC apa ya di apa namanya hal ya, hal yang mau dikirim apa? Ya submission and article published in. Ya, nama jurnalnya sebutkan Bapak Ibu. Dah. Kemudian kita sebutkan dia dear sir. Ya, kemudian kita buat kalimatnya seperti ini. Ya, Bapak copy paste boleh tinggal ganti nama jurnalnya ya. Seperti ini. Lalu jawab seperti ini. Lalu kirim ke email yang saya apakan tadi. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Assalamualaikum Pak. Ya, salam ya Pak. Dengan Erwin Pak, kelas ya, Pak C. Erwin. Pak, ini saya lihat ada biaya fee-nya Pak. Itu kita setorkan kemana Pak? Ya, kalau dia fee-nya Pak ke jurnalnya masing-masing. Jadi nanti ada balasan dari jurnalnya, misalkan ke apa tadi gitu kan, ke American tadi gitu ya. Mereka ini makanya murah Pak, cuman $50 gitu kan. Nah, jadi Bapak bayar via menggunakan instrumen yang namanya PayPal atau juga menggunakan Wise. Ya. Kalau dia menggunakan Wise, dia tidak perlu kartu kredit, tapi sistemnya debit gitu ya ke rekening bank. Tapi kalau misalkan PayPal, ya maka dalam hal itu ke tagihan kartu kredit pembayarannya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada yang punya kartu kredit ya. Pak Dokter update, Pak Dokter. Udah dimatikan semua kartu kredit Pak, takut riba Pak. Pak Dokter update kayaknya saya pernah PayPal pakai kartu debit juga Pak Dokter. Ya Pak, kalau saya kartu kredit tinggal BNI Syariah Pak, yang menurut fatwanya halal katanya. Saya masih itu, kalau Mandiri udah saya matikan memang. Ya gimana Pak tadi? Dokter update aja, saya pernah coba bayar PayPal itu ngelinya ke kartu debit Pak Dokter bisa. Cuma bisa, banknya bank-bank tertentu saja gitu. Iya Pak, jadi nah, untuk menggunakan debit udah bisa Pak ya, PayPal ya? Bisa. Cuma nggak semua bank. Kalau kemarin saya nggak bisa gitu, malah harus kartu kredit, makanya kita ngurus kartu kredit akhirnya. Pak Dokter nanya tentang paper Pak Dokter. Ya, Pak. Misalnya mengenai pembahasannya itu atau hasil yang mau ditampilkan itu kan kalau di ASEM itu ada struktural modelnya, ada juga measurement modelnya begitu Pak Dokter ya. Ya betul Pak. Kalau apakah cukup minimal itu struktural modelnya yang dibahas atau ditampilkan atau semuanya kita lakukan pembahasan? Ya, makin Bapak masukkan keduanya, measurement ataupun juga validity-nya pun juga boleh gitu kan. Asal Bapak bisa merangkumnya ya sesuai dengan keinginan jurnalnya, misalnya 10 halaman gitu kan. Kalau misalnya jurnalnya pingin ringkas ya maka modelnya aja kita tampilkan, nggak usah semuanya Pak. Nah itu dia. Silakan Bapak Ibu. Silakan ada lagi Pak. Nah Pak Dokter. Ya. Saya Pak Dokter Muklis. Pak Muklis ya. Mau menanyakan tentang ini Pak Dokter. Itu kan pada jurnal tersebut apa saja yang kira-kira yang perlu kita yang tadi ya untuk laporan di result apa saja yang perlu kita tampilkan di situ, apakah semua kalau misalkan uji reliabilitas, validitas, sebagainya, kira-kira yang format yang bakunya apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam itu jurnal Pak Dokter? Ya Pak. Nah, jadi untuk penggunaan WordPLS ini Pak, itu kan kita bagi dua, yaitu Bapak menggunakan data sekunder atau data primer. Nah, kalau misalnya Bapak menggunakan data primer, maka Bapak harus lakukan pertama adalah tampilkan deskriptif responden.
Ya, deskriptif responden ya usia, umur, itu kan, pengalaman kerja itu kan, statistik deskriptif Bapak tampilkan. Yang kedua, kalau dia data primer, ya maka uji kualitas data meliputi, ya kan, yaitu validitas dan reliabilitas yang Bapak tampilkan. Baru uji hipotesa, ya uji hipotesa dari sisi keberpengaruhan ya, X1 berpengaruh atau tidak, X2 atau berpengaruh atau tidak, mana hasil ujinya. Nah, itu yang Bapak tampilkan. Nah, ketika misalnya Bapak menggunakan data sekunder gitu ya, ya maka validitas dan reliabilitas tidak perlu ya. Inner model atau juga outer model tidak perlu ya. Jadi yang perlu adalah classical assumption, asumsi klasiknya. Ya, asumsi klasiknya dalam WordPLS itu ada ya kan. Normalitasnya, multikolinitasnya. Nah, itu yang boleh Bapak bahas. Itu dia, Pak. Model persamaan estimasinya juga jangan lupa ya, Bapak Ibu. Nah, itu dia ya. Silakan, Pak. Atau ada lagi Bapak Ibu yang mau tampil papernya, silakan. Pak, ada Pak, bentar Pak. Ini lagi saya coba bukakan ya. Punya teman, punya Ibu Sahra ini. Bentar ya Pak. Bu Sahra ini ada di sini. Bu Sahra ini. Iya Mas, bentar ya Mas. Sabar Mas, sabar Mas. Oke Pak, ini punya Ibu Sahara ini dengan Ibu Nirma dan Ningsih. Ya, silakan Pak. Saya ya hanya menampilkan nih Pak. Nanti yang apa Bu Sahara ini atau Ibu Nirma? Ya Pak. Bu Sahara ini atau Bu Nirma, silakan. Bentar Mas, baru sampai. Nah, untuk apanya Pak? Kita langsung formatnya ke format jurnalnya langsung ya. Jadi tidak ada logo kampus ya. Ya karena itu bukan standar internasional ya. Langsung ke jangan. naskah ya. Ini buang. Seperti Pak Gajali tadi. Ini buang. Pak Andre Sumitra. Hujan di sini, kurang dengar. Nah, itu settingnya boleh Bapak. Nah, setting kanan kirinya Pak, 2 aja Pak. Setting filenya Pak ya, dari insert ya. Marginnya Pak, marginnya di setting. Margin berapa? 1 Pak. Single. Dapat. Dari layout Pak tampilannya, klik menu layout. Ya, lalu page setup. Nah, itu 2 semuanya, Pak. Titik 2, bawah 2, atas 2, ya semuanya. Baru oke. Ya.
Ya. Oke. Oke, Pak. Ya, terus Pak. Abstrak ya, terus gel code-nya Pak ya, jangan lupa. Gel classification code. Ya, berapa kodenya nanti cek ya. Nah, di situ pendahuluannya Pak, langsung aja kita bahas Inggris, introduction. Satu introduction. Ya nanti saya translate ya Pak. Ya Bu. Sebelah kiri Pak ya. Ya, sebelah kiri dia. Harus marginal ya, kiri ya. Tuh. Ya, udah. Nah, jadi gap yang itu ya ditampilkan sudah berikutnya. Ya, bagus. Nah, kita nggak perlu masuk batasan masalah. Hapus Pak itu. Batasan masalah, rumusan masalah, hapus. Iya Pak. Ya. Tujuan penelitian hapus. Tujuan hapus. Manfaat hapus. Manfaat hapus. Ya, nah, kemudian hapus ya. Nah, di situ dua literatur review, Pak. Dua biasa, Pak. Nah, literatur review itu di situ masukkan yang namanya grand theory pertama. Grand teorinya apa? Yang kedua, middle theory. Yang ketiga, applied theory. Applied. Teori terapan ya. Ya, nanti cari ya. Baru yang ketiga, metode. Ya, metode ya. Di lokasi buang Pak ya? Ya Pak, lokasinya buang. Nah maksudnya gini Pak ya, cara menyusun metode kita pertama adalah jenis riset. Ya Bapak jabarkan jenis risetnya apa. Udah nih ya berarti pendekatan penelitian. Ya, oke lah nih, jenis pendekatan penelitian udah ya. Bapak hapus ini. Pendekatan penelitiannya hapus ya. Ya ini populasinya hapus ya. Populasi sampai ini, tapi isinya nggak usah. Ya, sampel hapus. Ya, nah jadi membentuk metode ya semuanya. Jenisnya Pak, di atas lagi naik ke atas. Ya, jenisnya jenis riset hapus. Ya, nah ini semuanya adalah metode ya, metode. Terus ke bawah. Nah halaman nggak perlu lagi kita sebut Pak ya. Di sini ada sebutan halaman. Hapus ini. Mari Kunto halamannya nih. Ya, hapus. Ya, terus ke bawah. Nah, tabelnya tabel 1 ya. Ya, terus ini tabel 2. Definisi operasional, header-nya hapus. Sebenarnya kalau kita mau meringkas halaman, sampelnya nggak perlu kita sebutin, tapi boleh aja kalau Bapak Ibu rajin. Ya, variabelnya juga ini. Sebutkan aja narasinya, Pak. Adapun variabel penelitian, sebenarnya operasional variabel udah mewakili. Nah, itu ya. Makanya kita gunakan operasional variabel, Bapak Ibu.
Ya, terus ke bawah. Nah, lokasi teknik pengumpulan data hapus saja, Pak. Hapus semuanya. Teknik pengumpulan data hapus. Kalau analisanya oke lah, tetap ya. Ya. Nah, jadi yang section-section ini Bapak hapus ya. Kalau untuk metodenya, jadi satu kalimat atau juga paragraf yang menyatu, gitu. Terus, ya terus Pak. Nah itu boleh diringkas ya nanti, boleh Bapak Ibu ringkas ya. Ya, di sini hasil dan pembahasannya bab berapa dia? Bab 4 ya. Babnya hapus ya. Sebelah kiri ya. Result in discussion. Empat ya Pak ya. Kepalanya 4. Hasil dan pembahasan kepala 4. 41 hasil. Nah, enter 41 hasil. Ya, terus bawah pembahasan. Di mana Pak pembahasannya? Ini hasilnya ya. Terus Pak di bawah. Lagi. Terus. Nah, ini Pak ya tabel ya. Saya komentari juga tabelnya. Nah, tabelnya yang diperkenankan itu adalah tabel garis horizontal ya. Garis vertikalnya dihapus. Nah, itu ya. Hanya garis horizontal ya. Artinya yang ini ya. Mendatar ya. Nah, jadi garis yang vertikal ini dibuang nanti, Pak. Itu diedit ya. Ya, terus ke bawah. Terus lagi, Pak. Nah, gambar itu di bawah, Pak ya, figure 1 atau figure 2 ya. Figure 1 ya. Dan saya menyarankan tabelnya, Pak, yang sifatnya editable ya, yang bisa diedit. Jadi hindari yang copy paste dari JPG ya, tapi yang editable, bisa diedit. Ya. Dan pastikan nanti tulisan ini Bapak Ibu terbitkan, ini belum pernah terbit ya. Kalau kita, iya Pak, belum pernah. Ya, belum pernah ya. Baik. Pak, gambar-gambar itu semua memang dimasukkan juga ya Pak? Ya, Ibu boleh nggak masukkan gambar. Ibu cukup menjelaskan aja hasil pengujian dengan scatter plot menunjukkan distribusi normal. Iya, boleh gitu aja kan Pak? Nah, boleh gitu aja Bu. Ya, terlalu banyak kasih, nih. Pak. Iya. Ini banyak nih, 43 lembar. Wah, banyak sekali Pak itu. Harus 10 lah. Nah, jadi Ibu ringkas aja nanti dapat modelnya. Pak Dokter. Bisa Pak ya. Ya, silakan Pak Bambang. Pak Rizal, Pak Rizal. Oh, Pak Rizal ya, silakan Pak. Pak Dokter Rizal, Pak Dokter. Ya, Pak Rizal, silakan Pak. Pak Dokter, idealnya itu kalau kita masuk ke jurnal itu berapa lembar Dokter? Ini paling apa? 10, Idealnya lah Pak Dokter. Ya 10 halaman ya? atau 6.000 kata. Itu sudah termasuk referensi semua apa Dokter ya? Ya, semuanya sudah masuk daftar pustaka Pak. Berarti benar-benar sangat disimpelkan lah Pak Dokter. Berarti gambar-gambar tadi, Ya, tabel betul, Pak. kita kurangin ya. Ya, ini sangat banyak sekali nih. Baik Pak Dokter. Makanya metodenya itu Pak, metodnya 10 baris saja udah cukup gitu ya. Terlalu banyak tadi itu. Baik. Terlalu toolsnya juga kita singkat aja. Misalnya kita pakai SM juga nggak kita perlu perjelas panjang lebar ya. Iya, betul Pak. Apa novelty-nya? Novelty-nya paling penting di situ Pak ya. Ya, dan tidak plagiat ya, dan tidak plagiat. Ya. Maksimal 10 Pak ya. 10 Pak. Atau 6.000 kata.
Kalau jumlah penulisnya? Prof? Kalau menulisnya, kalau untuk Scopus Pak maksimal 5. Maksimal 5. Kalau Ya, 6 nggak bisa ya? Kalau non Scopus ya jurnal internasional biasa boleh Pak banyak. Oh. Bang Amin punya Bang Amin, masuk Bang Amin. Investor. Ya, ini apanya daftar pustakanya jangan lupa di-set menurut APA Style versi 7 ya, Bapak Ibu. Oke, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih ya Pak Dokter. Ya, terima kasih ya Bu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tidak ada, saya kira dari 2 itu mungkin Bapak Ibu udah bisa lah ya menerapkannya dan menjadi artikel penuh. Ya, dan harapannya sudah Bapak Ibu submit ya, dan sudah ditransit ke jurnal ke dalam tulisan bahasa Inggris dan sudah bisa Bapak Ibu kirimkan ya. Jadi minggu depan kita ketemu kembali ya dengan melihat perkembangannya bagaimana ya, sudah dikirim atau tidak, dan kalau bisa pun juga sudah siap ya, artinya sudah dapat reply dari editorial board-nya gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Ya, untuk bahannya Bapak Ibu boleh apa tadi ya? Dari chat tadi ya, Bapak Ibu download ya. Saya kira waktu pun juga sudah mencapai hasilnya ya, sudah mencapai jam 4 ya. Itu sajalah ya yang perlu kita sampaikan, dan minggu depan kita lanjutkan kembali ya setelah saya melihat perkembangannya Bapak Ibu. Jadi ada 47 peserta di sini Bapak Ibu. Jadi dibagi 2. Jadi ada 22 artikel ya, atau 23 artikel yang sudah Bapak Ibu submit ya, dan nantinya harapannya berguna ya untuk program studi ya. Karena Masih Pak, mohon maaf Pak. Pak Dokter, izin Pak. Mohon maaf Pak, itu kan satu kelas ada yang 21, ada yang 20. Kalau di kelas A 10 artikel Pak Dokter sudah saya bagi. Ya, betul, Pak. Satu orang satu grup dua orang. Ya, Pak Bambang. Nah, jadi bagus ya kelas Pak A. Dokter Mungkin... izin Pak Dokter. Oh ya, Ya. silakan Pak. Nah, dari kelas C kita juga udah kita start. Cuma Pak Dokter itu izin untuk kelompoknya memang maksimum 2 orang Pak ya? Ya, maksimum 2 orang Pak. Maksimum 2 orang ya, nggak bisa bertiga Pak Dokter ya. Kalau misalnya ada yang ganjil gimana Pak Dokter pembagiannya? Karena kelas B dan C 21 Pak Dokter. Ya, 21 kita Jadi Pak ya. yang paling akhir itu masuk ke kelompok 10 dia. Jadi 3 orang itu kelompok 10 Pak. Oh, jadi bisa satu kelompok terakhir 3 orang Pak Dokter ya? Ya, kalau yang ganjil. Kami pesan lah tuh yang Pekanbaru 3 ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja, dan nantinya ini di YouTube kan ya, di video kan, dan Bapak Ibu bisa lihat link atau juga mengulang kembali bagi yang nggak sempat lihat ya. Jadi siap Pak Dokter. Ya. Saya kira Pak Dokter izin Pekanbaru 3. ya, Dokter. Makasih Pak Dokter. Ya. Asal kompak saja Pak ya. Siap. Insya Allah. Makasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum Makasih, Pak Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Halo.